Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan. Ini berkenaan dengan lingkaran. Suatu lingkaran jari-jarinya R. Ada segi 4 tali busur ABCD. AB-nya 8, kemudian CD-nya 5. Ketika diperpanjang, keduanya bertemu di luar. Ya. Kemudian membentuk sudut 60 derajat. Jika BP itu 6, maka ditanyakan R kuadrat. Ya. Ini dalam soal tidak diketahui. Yuk, kita bahas. Ada ABCD, segi 4 tali busur. Silakan diklik linknya tentang segi 4 tali busur supaya lebih paham, silakan. Kemudian AB-nya 8, CD-nya 5 diperpanjang, membentuk sudut 90 derajat. BP diketahui 6, CP tidak. Ya. Ditanyakan R kuadrat. Nah, di sini ketika ada lingkaran, kemudian ada sebuah garis diperpanjang keluar, kita langsung harus ingat power of points. Ya. Power of point itu seperti apa? Sangat gampang, yaitu luar dikali keseluruhan. Sama dengan luar dikali keseluruhan. Di sini kan ada garis yang di luar ya. Seperti itu, langsung saja bisa kita kalikan. Kita fokus ke garis ini dulu. Di luarnya adalah BP, di luar lingkaran maksudnya ya. Sehingga BP dikalikan dengan keseluruhan. BP ini perpanjangan dari mana? Perpanjangan dari AP. Maka dikalikan keseluruhan, yaitu dikalikan AP. Lakukan hal yang sama dengan garis yang satu lagi. Berarti yang di luarnya adalah CP, keseluruhannya adalah DP. Itu power of points. BP-nya 6, kemudian AP-nya adalah 14 ya, 8 tambah 6 adalah 14. Kemudian CP-nya kalau dimisalkan X, maka DP-nya itu pasti X tambah 5. Ketika kita uraikan, X kuadrat plus 5X, 6 kali 14 itu 84. Ini kita akan mendapatkan sebuah persamaan kuadrat. Ketika difaktorkan, X tambah 12 dengan X dikurangi 7. Dari sini kita dapatkan X sama dengan min 12 dan X sama dengan 7. Dan itu tidak mungkin min 12 karena X itu adalah jarak panjang. Jadi ini tidak mungkin, sehingga dipastikan X sama dengan 7. Begitu. Nah, di sini yang ditanyakan adalah R kuadrat. R kuadrat itu adik ya. Nah, kita curigai maksudnya. Kita curigai bahwa AD itu diameter, maka R kuadrat itu tengah-tengah. Misalkan situ ya. Tapi kita mesti cek dulu apakah betul seperti itu. Lain adalah sudut yang belum dieksplor ya, belum kita gunakan. Baik, kalau kita buat garis bantu di sini ya, A ke C. Nah, di sini 60 derajat. Kalau ini diameter, maka kita harus mendapatkan ini 90. Karena ini disebut dengan sudut keliling. Sudut yang nempel di kulit lingkaran pasti setengah dari sudut pusat. Kalau di sini benar-benar pusatnya, ya, jadi diameter di sini pusatnya, garis melalui pusat, ini adalah sudut pusat. Nah, sudut pusat itu 2 kali sudut keliling. Kalau di sini ditemukan 90 derajat, maka yakin di sini adalah pusat. Ya, yuk. Di sini 60 derajat. Nah, kalau di sininya tegak lurus, maka ini pun tegak lurus. Kita lihat aja. Di sini sisinya 7, di sini sisinya adalah 14. Ya, kita hilangkan garis ini untuk supaya kita fokus ya. Kita tahu cos 60 derajat itu 1/2. Di sini ya, kalau kita misalkan ini adalah siku-siku, maka sisi samping adalah 7. Sisi miring adalah 14. 7 dibagi 14 setengah. Cocok dengan ini.
maka kita yakin bahwa ini adalah tegak lurus. Berarti ini pun tegak lurus, karena kan 90 tambah 90, 180. Maka kita yakin dari sini bahwa ini adalah sudut keliling. Ya, ini adalah sudut pusat, sehingga pasti pusatnya di sini. Ketika pusatnya di sini, kita yakin bahwa untuk mencari R kuadrat, sudah saja kita tentukan panjang AD. Demikian. Berbagai cara bisa kita lakukan untuk mencari panjang AD. Di sini ada sudut, di sini dua sisi diketahui 12 dan 14, kita bisa menerapkan rumus kosinus. Ya. Atau di sini AD itu kan Pitagoras di sini ya. Di sini sisinya 5. AC-nya belum diketahui. Tapi AC juga siku-siku Pitagoras 7 dan 14. Bisa dicari juga pakai Pitagoras. Jadi Pitagoras 2 kali. Ini Pitagoraskan, kita dapat AC, kemudian AD Pitagoraskan lagi, kita dapat. Ya. Ada cara yang lain juga kita mengeksplor sudut. Ini sisi di hadapan AC itu. Maka kita ingat sinus. Sinus 60 derajat itu berapa? Setengah akar 3. Sinus itu perbandingan sisi depan dibagi sisi miring. Berarti AC dibagi 14 adalah setengah akar 3. Sehingga AC kita dapatkan 7 akar 3. Ini lebih sederhana, sehingga AC kita dapatkan. Setelah AC dapat 7 akar 3, maka AD sangat gampang karena Pitagoras. Ya. Dari segitiga ACD, maka AD kuadrat sisi miring itu sama dengan penjumlahan sisi lainnya. AC kuadrat plus CD kuadrat. AD kuadrat itu namanya diameter. Diameter itu adalah 2 kali R. Karena nanti kita sasarannya R kuadrat kan. Lebih bijaksana kita ganti AD itu dengan 2R. Sehingga 2R dikuadratkan sama dengan 7 akar 3 dikuadratkan dan 5 juga dikuadratkan. Ini 49 dikali 3, 147 tambah 25. 4R kuadrat. Sehingga 4R kuadrat hasilnya adalah 172. Ketika 172 dibagi 4 adalah 43. Sesuai dengan yang diinginkan soal, ditanya R kuadrat, maka jawabannya adalah 43. Silakan dicoba pakai rumus kosinus, hasilnya akan sama. Kemudian Pitagoras 2 kali pun hasilnya akan sama. Ya, silakan gunakan untuk berlatih. Nah, power of points ini kemungkinannya sebuah titik di sana ketika diperpanjang, ada kalanya memotong di 2 titik, ini pun di 2 titik, tapi ada juga kalanya seperti ini. Ya. Yang satu memotong ya, di 2 titik, yang satu tidak memotong. Nah, ini rumusnya sama saja. Power of points itu luar dikali keseluruhan. Ya. Luarnya BP, keseluruhannya AP. Kemudian luarnya CP, keseluruhannya DP. Itu saja. Kemudian yang ini bagaimana? Luarnya apa? Luarnya AP, seluruhnya apa? Juga AP. Sehingga sama saja AP dikali AP atau AP kuadrat. Karena ini luar, di luar, kemudian keseluruhannya pun kebetulan sama. Ya sudah AP dikali AP. Kemudian yang ini BP dikali DP, luar dikali keseluruhan. Itu mengenai power of points. Ya. Demikian, semoga paham. Selamat belajar.